Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas di kesempatan BPI ini tentang dunia Islam, ya. Namun tentunya sebelum kita memulai pembelajaran tentang dunia Islam ini, mari kita awali kajian BPI kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, berbicara tentang dunia Islam saat ini tentu yang penting juga dan tidak kalah penting yang harus kita lakukan, ya, yang tidak kalah penting harus kita persiapkan adalah apa yang bisa kita perbuat untuk memajukan, untuk membangkitkan kejayaan Islam. Nah, ini sebab dalam di dunia ini, ya, di dunia ini tentu iblis laknatullah alaih tidak akan tinggal diam, ya. Wala tatabi'u khutwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya dia itu musuh yang nyata bagimu. Ya, dalam surat Al-Baqarah 25 dikatakan innahu lakum aduwwum mubin. Dia itu musuh yang nyata. Jadi perkembangan dunia Islam ini tidak akan terlepas dari hambatan-hambatan yang diciptakan oleh iblis laknatullah alaih beserta bala tentaranya, ya, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Yang mereka lakukan adalah yuwaswisu fi sudurin nas, membisiki kejahatan ke dalam dada manusia untuk melakukan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, ya, sehingga manusia malas beribadah pada Allah, ya, malas untuk menjadi pemimpin yang baik, malas untuk berdakwah, malas untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Sebab setan tahu bahwa manusia diciptakan nggak asal diciptakan, sembarangan diciptakan. Setan tahu bahwa manusia diciptakan untuk tiga yang dilakukan. Yang pertama adalah sebagai abid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Ya. Jadi setan tahu bahwa manusia itu diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Manusia diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itu setan tahu. Ya. Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Ini setan tahu. Kemudian manusia juga diciptakan untuk menjadi khalifah fil ard. Sebagaimana firman Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ya. Aku ciptakan manusia di muka bumi untuk menjadi seorang khalifah, pemimpin di muka bumi, ya. Yang mana setiap kita ini memimpin mulai dari memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin lingkungan. Kalau teman-teman sekarang usia SMP akan tumbuh, ya, SMP, SMA, kuliah, ya, usia 20 tahunan, mulai 18 tahun, 19 tahun, 20 tahunan usia kuliah, kemudian tumbuh 25 tahun. Usia pernikahan masuk, memiliki keluarga, tinggal di sebuah lingkungan, harus memimpin lingkungan, memimpin keluarga, memimpin lingkungan. Ya. Kemudian tumbuh, memimpin sampai akhirnya memimpin wilayah, mengelola wilayah, mengelola alam dalam pekerjaan masing-masing sesuai dengan profesinya.
Kalau profesinya adalah di dunia pertambangan, berarti mengelola sumber daya alam. Profesinya di kehutanan, mengelola hutan. Ya, sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dikelola. Nah, maka manusia diamanahi untuk mengelola alam, sumber daya alam ini sebagai khalifah fil ard. Dan yang ketiga adalah sebagai dai, tugasnya penyeru. Ya, manusia sebagai dai, sebagai penyeru. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dalam surat Fussilat, siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang-orang yang menyeru kepada Allah? Nah, setan tahu. Maka setan akan berusaha menghalang-halangi, karena innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata, maka wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Ya. Dan setan itu tidak sendirian, akan berkoalisi dengan siapa? Dengan manusia. Di Al-Quran dijelaskan di surat An-Nas, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ya. Yuwaswisu fi sudurin nas, membisiki kejahatan ke dalam dada manusia, kepada manusia. Membisiki kejahatan lewat apa? Lewat secara, kalau setannya langsung secara gaib gitu kan, membisiki ke dalam dada manusia. Kalau dalam bentuk manusia, minal jinnati wan nas kan. Kalau dalam bentuk manusia, membisikinya lewat media informasi, internet, ya, media sosial. Membisikinya seperti itu, membisiki kejahatan, ajakan maksiat, ajakan melakukan kejelekan. Maka kita harus tahu strategi iblis, strategi setan laknatullah alaihi itu seperti itu. Ya. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka kita harus hati-hati. Maka kalau kita tidak mewaspadai ini, maka bagaimana Islam bisa berkembang, bisa maju? Islam akan dihambat terus, difitnah terus, difitnah teroris, ya, difitnah radikal. Islam akan difitnah seperti itu terus, dan mereka yang memfitnah ini akan terus menerus, tidak akan berhenti melakukan perbuatan tersebut. Tidak akan berhenti melakukan, menyebarkan fitnah terhadap Islam, Islam radikal, Islam teroris. Sampai dibuat kartunnya supaya orang gak minat sama Islam. Dibuat kartunnya dan disebarkan kemarin sama Kornet, ya, Kornet siapa? Ya, Macron ya, Macroni ya, sama Macron ya. Nah ini sampai seperti itu supaya orang tidak suka sama Islam. Tapi apa yang terjadi? Berbondong-bondong orang masuk Islam, menjadi mu'alaf. Banyak orang yang membela Islam, ya, karena sadar ketika mempelajari, ketika Islam dipojokkan, disudutkan, orang jadi penasaran. Emang ada apa sih tentang Islam? Dipelajari, ternyata Islam tuh benar, santun, baik. Nabinya juga berakhlak mulia. Akhirnya orang masuk Islam. Ya. Dan setan tidak akan berhenti bagaimana supaya Islam tetap hancur. Terus saja difitnah, ya, dituduh keras dan lain sebagainya. Nah, ini kondisi dunia Islam saat ini memang membutuhkan antum semua, membutuhkan teman-teman untuk bergerak. Kalau teman-teman sendiri mengikuti pola yang diciptakan oleh setan dan bala tentaranya dari golongan jin dan manusia, sehingga malas meningkatkan keilmuan, berat untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan teknologi, wawasan Islam, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Maka Islam menjadi sepi, masjid sepi, pengajian sepi, mau ngaji males. Di masjid ada pengajian remaja males. Tapi kalau main game online semangat. Main game semangat. Nah, ini
Karena apa? Ini strategi iblis, strategi setan supaya males ngaji. Ya, kata setan, ya sholat sih sholat, nggak apa-apalah sholat sok atau sholat. Tapi ngajinya udah mendingan ikut kompetisi game online, gitu. Mendingan nonton video drakor, mendingan nonton lagu-lagu Korea tuh asik, kata setan. Ya sholat. Jadi dibuat sholat tapi dibikin males, sehingga dibuat sholat tapi dibikin tidak paham tentang sholatnya. Kenapa harus sholat? Apa artinya sholat? Apa isi kandungan dalam sholat? Apa maksud dari sholat? Ini dibuat lemah oleh iblis laknatullah alaihi, oleh setan. Strateginya itu begitu, ya, sehingga Islam itu lambat laun ya menjadi sepi adanya. Ya, kalau Islamnya tetap tinggi, Islamnya tetap mulia, tapi peminatnya akan turun. Ini strategi iblisnya seperti itu. Maka masjid-masjid akan berkurang jamaahnya, pengajian-pengajian masjid akan berkurang. Maka ini yang harus diwaspadai, ya, harus diwaspadai oleh kita semua, oleh teman-teman sebagai generasi penerus, bangsa ini, generasi penerus umat, ya, yang tentunya juga harus terus menguatkan diri, menguatkan akidahnya, menguatkan ibadahnya, ya, menguatkan fisiknya juga, ya, dengan olahraga bela diri, olahraga panahan, lari dan lain sebagainya, dengan olahraga yang menguatkan, sehingga dengan ibadah ruhiyahnya kuat, dengan mengkaji ilmu akliyahnya kuat, dengan berolahraga jasadiahnya kuat, ya. Maka dalam dunia Islam ini kita harus terus menggali informasi dengan penuh kewaspadaan, ya. Waspadanya apa? Ya, hati-hati. Nih, setan itu terus berupaya untuk menghancurkan kita supaya menjadi temannya di dalam neraka jahanam. Maka bagaimana solusinya? Al-Quran ngasih solusinya dalam ayat yang tadi, Al-Baqarah 205. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, masuk ya orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, jangan setengah-setengah. Jangan urusan pernikahan aja diamalin Islamnya, bagaimana pakai menikah dengan tata cara Islam. Kemudian kematian, bagaimana ngurusin orang yang meninggal dengan tata cara Islam. Hanya itu saja, enggak. Islam itu menyeluruh, kafah. Masuk toilet saja diatur oleh Islam. Kaki kiri dulu, masuk, keluar kaki kanan, itu diatur dalam Islam. Maka sampai urusan yang besar-besar pun diatur dalam Islam. Maka itu dikaji secara kafah, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya dia musuh yang nyata bagimu. Nah, itulah teman-teman sekalian seputar kewaspadaan, ya, dari perkembangan dunia Islam saat ini. Lebih hati-hati, ya, karena setan akan terus bergerak untuk melemahkan kita, ya, agar manusia menjadi temannya di dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dalik. Semoga Allah menguatkan kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, terus menguatkan keimanan kita sehingga kita diselamatkan oleh Allah dan menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai, masuk ke dalam surganya Allah dengan keridhaan Allah. Demikian yang bisa disampaikan, semoga menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi hamba Allah yang berkualitas insya Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ada tambahan, ya, pertanyaannya. Jadi sebutkan tiga tugas manusia tadi. Itu apa tugasnya? Ya, kita diciptakan itu untuk apa saja? Ya, kemudian strategi apa yang harus kita lakukan, ya, agar tidak mengikuti langkah-langkah setan. Itu saja pertanyaannya, ya. Ada dua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.